Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah marilah kita saling mendoakan. Dalam bacaan Injil hari ini, sekali lagi kita disuguhkan dengan doa Yesus. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Dalam doa ini, Yesus menyatakan keinginannya harus terjadi pada kita. Ia menghendaki agar Allah Bapa mempersatukan kita dan menjadikan kita anak-anaknya yang terkasih. Yesus telah membentuk komunitas baru di dunia untuk melanjutkan karya-karyanya. Komunitas para murid yang menjadi tonggak sejarah terbentuknya gereja yang bekerja keras mewartakan karya keselamatan. Mereka juga gigih untuk berusaha mempertahankan keutuhannya, sebab tantangan yang dihadapi sangat berat dan berpotensi memecah keutuhan persekutuan. Yesus tahu dan sadar akan hal itu, maka ia mendoakan mereka dan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus yang menyatakan keinginannya agar semua orang yang percaya kepadanya bersatu dalam kasih, sebagaimana Dia dan Bapa bersatu dalam kasih.
Dia berdoa, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus sungguh-sungguh mencintai para muridnya dan kita yang percaya kepadanya. Maka ia terus-menerus berdoa kepada Bapanya agar ia tidak membiarkan kita hidup dalam kesengsaraan dan duka cita. Ia terus mendoakan kita agar kita hidup dalam sukacita dan mewartakan Injilnya dalam keadaan sukacita pula. Rasul Paulus adalah salah satu seorang murid Kristus yang harus mengalami pengalaman sulit dalam pewartaan Injil Kristus. Demi Injil, ia harus mendekam di dalam penjara. Dengan dipenjarakannya, orang mengira bahwa ia dikurung dan dibungkam dalam doa dan pewartaannya. Akan tetapi di dalam penjara itulah ia semakin bersemangat untuk memberikan kesaksian Injil, dan ia mengalami atau mengambil kesempatan untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan lewat doa. Suasana penjara tak membuat kehilangan semangat. Penjara memberikan kesempatan baginya untuk memberitakan Injil kepada para penjaga penjara dan memberi inspirasi kepada orang-orang Kristen lainnya di dalam penjara tentang doa dan kesaksian. Dari balik penjara, ia mendapat inspirasi untuk menulis beragam surat ke berbagai tempat. Penjara telah mengekang tubuhnya, tetapi tidak dengan rohnya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah kebutuhan paling utama daripada yang lainnya. Tanpa berkomunikasi dengan Sang Pemberi hidup, hidup kita akan terasa ampar. Maka dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita harus berdoa kepada Bapa. Bapa akan memberikan kita yang sangat terbaik sesuai dengan kehendaknya sendiri. Satu-satunya cara untuk kita hidup bersatu dengan Allah Bapa adalah doa. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk mengembangkan hidup doa dalam karya dan pelayanan kita sehari-hari. Dalam keadaan sesulit apapun, kita harus menyediakan waktu untuk berdoa. Kita diajak untuk saling mengasihi dan saling meneguhkan satu sama lain. Kita berusaha menyatukan kasih dengan Sang Sumber Kasih yang menyertai kita. Sebab Yesus sendiri menghendaki agar dimanapun berada namanya dimuliakan. Maka ia bersabda, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Dalam doa Yesus ini tersirat bahwa kita diajak untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Injil. Marilah kita berdoa terus-menerus kepada Allah Tritunggal Maha Kudus agar kita dijadikan sebagai pewarta Injil Kristus yang mewartakan dan menebarkan cinta kasih dalam doa dan karya.
Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan-Mu, kemurahan dan karya-Mu. Memampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,